Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wika Kavinanda dari kelompok 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita akan belajar yang namanya blog. Apa itu blog? Nah, seperti yang terpampang pada gambar di samping, di mana terdapat dua penggagas yang menjelaskan apa itu blog. Dari kedua ini kita rangkum, kita ambil kesimpulan bahwa seperti gambar di samping, blog merupakan website yang dikembangkan oleh individu dengan menggunakan perangkat lunak online atau platform host yang sangat mudah digunakan, dengan ruang untuk menulis dan berisikan postingan online instan dan terdapat umpan balik dari para pembaca. Terdapat berbagai penyedia platform yang memberikan layanan blog gratis. Di antaranya adalah pertama, blogger.com, yang kedua adalah WordPress, dan yang ketiga adalah multi.com. Dan masih banyak lagi yang bisa digunakan secara gratis maupun berbayar. Setelah kita mengetahui apa yang namanya itu blog, selanjutnya kita akan belajar mengenai jenis-jenis blog. Nah, jenis-jenis blog ini didapatkan dari berbagai bidang yang ada di masyarakat, yang kemudian menjadi jenis blog ini untuk dimanfaatkan. Nah, yang pertama seperti gambar di samping, terdapat blog politik, blog kesehatan, blog pendidikan, dan blog pribadi, dan masih banyak jenis blog lain. Kemudian kita akan mempelajari manfaat blog itu sendiri. Yang pertama adalah mengasah kemampuan menulis, di mana blog menyajikan konten-konten yang berupa tulisan dan disertai gambar maupun video, sehingga untuk tempat kita menorehkan karya-karya tulis kita pada postingan-postingan di blog kita sendiri. Selanjutnya yang kedua adalah bukti profesionalitas. Nah, kenapa ini bisa dikatakan membuktikan keprofesionalan kita? Karena kita dapat mengungkapkan pendapat kita, apapun bidang kita, ke blog kita sendiri. Nah, selanjutnya adalah media publikasi dan memperoleh informasi secara cepat. Karena mudahnya internet sekarang ini, informasi akan lebih cepat didapatkan oleh penerima informasi. Dari sini, blog bisa digunakan sebagai sumber informasi untuk para pembaca. Selanjutnya adalah media promosi. Khususnya di bidang bisnis, kita membutuhkan promosi yang besar-besaran, sehingga ketika kita membuat blog, manfaat blog itu sendiri adalah dapat memberikan promosi secara gratis melalui media blog kita sendiri. Nah, selanjutnya adalah media mendapatkan uang. Kenapa bisa mendapatkan uang? Blog ini sendiri dapat dimonetize. Dari monetize ini kita bisa mendapatkan fee yang didapatkan dari iklan-iklan yang berada pada blog kita nantinya. Dan terakhir, di mana media komunikasi dan bersosialisasi. Ini bertujuan di mana terdapat orang-orang yang sangat pasif di dunia nyata untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Blog ini sebagai media untuk menjadikan orang tersebut bisa aktif di dunia maya. Kemudian kita akan mempelajari etika dalam membuat blog. Seperti gambar di samping, karena blog merupakan jenis komunikasi asinkron, sehingga mempunyai etika sebagai berikut. Yang pertama, gunakan bahasa yang baik dan sopan dalam menyajikan konten-konten postingan Anda. Bedakan pemilihan kata sesuai hubungan Anda dengan para pembaca. Yang kedua, tidak menggunakan seluruh kalimat dengan huruf kapital. Yang keempat, segeralah menanggapi pesan yang diterima atau umpan balik dari para pembaca sebagai masukan untuk kita sendiri. Dan yang terakhir, tidak menuliskan pesan-pesan yang tidak penting, karena tidak semua orang menyukai lelucon atau gambar yang Anda kirim.
Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, terdapat platform yang memberikan layanan blog secara gratis. Untuk pembelajaran yang pertama, kita memilih salah satu platform tersebut, yaitu kita memilih Blogger. Karena Blogger adalah suatu media internet yang menyediakan sebuah layanan penerbitan blog yang menerima blog multi pengguna dengan entry bertanda waktu, sehingga bisa dilihat oleh semua pengguna internet dan menjadi sebuah media untuk berbagi informasi dan mudah serta gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rofi Anggara. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 11, yaitu cara membuat blog dengan Blogger. Lah ini pertama ada syaratnya dalam membuat Blogger, yaitu syarat pertamanya dengan mempunyai email. Lah email ini merupakan surat elektronik yang biasa digunakan dalam berkirim surat di internet, teman-teman. Selain berfungsi mengirim surat, email juga bisa digunakan untuk mendaftar blog. Lah, saat ini banyak sekali blog gratis yang beredar di internet. Beberapa yang paling terkenal saat ini adalah blogger.com, ada wordpress.com, ada multiplay.com, dan lain-lainnya. Untuk itu, sebagai pembelajaran awal, kita memilih salah satu yang paling populer, yaitu Blogger. Oke teman-teman, ini adalah halaman awal dari blog login atau sign up dari Blogger. Teman-teman harus mendaftar dulu jika ingin menggunakan Blogger. Ini adalah tampilan proses dari pendaftaran akun Blogger. Teman-teman bisa isi, ini ada berikut. Dimohon isi dengan benar karena jika diawali dengan kebenaran maka akhirannya juga sangat benar. Berikutnya adalah proses verifikasi akun Blogger dengan email yang terkait. Jadi nanti teman-teman dapat, jika sudah mendaftar yang tadi sebelumnya, teman-teman akan mendapat email yaitu dari Blogger itu terkait dengan verifikasi akun Blogger, teman-teman. Selanjutnya di sini ada proses pengisian profil pengguna. Nah, teman-teman di sini sudah proses pengisian, tampilannya seperti ini, dan berikutnya browsing editing Blogger. Teman-teman di sini bisa edit bloggernya mau dibuat apa, seperti apa, mau dihias seperti apa, mau didesain seperti apa, terserah teman-teman, itu hak teman-teman. Dan itu di sini bagian yang paling menarik yaitu tata letaknya, bagaimana editingnya, desainnya dan sebagainya. Di sini hal-hal yang perlu menarik perhatian dari si pembaca. Jadi di sini harus benar-benar bagus kalau bisa. Berikutnya yaitu proses editing di pembuatan halaman serta alamat Blogger. Nah ini teman-teman, jika sudah di editing tadi, ini adalah proses pembuatan alamat dari Blogger tersebut. Jadi nanti alamat itu berupa link. Lah, link itu nanti bisa diakses oleh semua orang. Bisa kalian bagikan ke teman-teman kalian, bisa ke keluarga kalian, atau ke teman-teman kalian luar kampus lainnya yang ingin baca tulisan teman-teman. Nah, berikut ini adalah contoh dari hasil pembuatan blog. Lah, teman-teman bisa lihat sendiri seperti ini. Ini adalah contoh simpelnya atau contoh sederhana dari pembuatan Blogger. Teman-teman bisa, saya yakin teman-teman bisa membuat lebih bagus dari contoh ini, jelas seperti itu ya. Ini adalah tampilan dari blog. Teman-teman bisa lihat, ini tampilannya default ya, atau tampilan standarnya dari Blogger. Teman-teman bisa ganti backgroundnya, bisa ganti tulisannya, fontnya seperti apa, teman-teman bisa ganti semua ya. Ya, cukup sekian dari saya Rofi Anggara. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya Koirudin Bakri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Koirudin Bakri. Saya dari kelompok 11. Saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat postingan pada suatu blog. Kali ini website penyedia blognya yaitu Blogger. Setelah kita masuk ke Blogger, nanti ada beberapa pilihan, pertama post all, stats, comments, earnings, page, layout, theme, setting, reading list, help, and feedback.
Nah, karena kita mau memposting, jadi kita klik post all nih. Nah, setelah itu kita klik pada new post, ada di kiri atas. Nah, setelah kita klik new post, nanti kita akan masuk ke antarmuka, di mana kita akan ditampilkan lembar kerja atau lembar posting kita. Nah, di situ kita bebas mengetikkan apa yang akan kita buat konten di blog kita. Oke, setelah selesai mengetikkan atau memasukkan konten-konten yang akan kita post, kita bisa mengklik. Setelah itu bisa publish untuk mempost ke khalayak umum atau ke netizen. Kemudian ada save untuk menyimpan konten kita ini, agar nanti ketika tiba-tiba keluar itu tetap tersimpan. Nah, yang ketiga ada preview untuk melihat tampilan blog kita nanti. Nah, setelah itu ada close untuk kembali ke menu sebelumnya. Mungkin itu sekian tutorial untuk memposting di blog khusus untuk penyedia blognya, yaitu Blogger. Mungkin dari saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.